Kami Kurir Bike Pontianak. Oke, teman-teman semuanya balik lagi barengan sama aku Dini, dan kali ini aku udah sama Bang Yeda ya Bang ya. Yeda. Bang Yeda ini salah satu pendiri dari Kami Kurir Bike Pontianak. Nah, jadi kita pengen ngebahas langsung aja nih Bang, apa sih Kami Kurir Bike Pontianak tuh dan sejak kapan didirikan? Kami Kurir Bike Pontianak itu adalah jasa pengantaran barang, dokumen, paket, makanan dan minuman menggunakan sepeda. Jadi kawan-kawan semua yang ngantarnya itu rata-rata semua pasti pakai sepeda. Terus berdirinya itu sejak Oktober 2020 kemarin. Udah jalan 1 bulanan lah sampai hari ini. 1 bulan lebih sampai hari ini. Tujuan awalnya bikin Kami Kurir Bike Pontianak ini apa? Tujuan awalnya tuh sebenarnya ngelihat potensi kawan-kawan nih sekarang udah mulai intens bersepeda sehari-hari. Terus kadang mereka juga bingung kan sepedahan mau kemana lagi di Pontianak nih, udah kesana udah kesini udah ya. Kurang tantangan. Kurang. Kayaknya kalau kita sepedahan sambil ngantar barang asik nih. Lihat dari kota-kota lain juga udah ada kan. Di Jakarta dan lain tuh udah ada kurir sepeda, akhirnya udah yuk kita buat ya yuk sepeda kurir sepeda nih. Jadi bisa kita goes gak, bisa gak ngantar barang gak, dapat istilah dapat goesnya, dapat gak kerjanya. Betul. Jadi ada sehatnya, dapat uangnya Ya, juga. benar. Betul. Kalau sampai saat ini sudah berapa banyak anggota ridernya ya? Total kurir sepedanya tuh kita sampai hari ini 5 orang. Baru 5 orang. Nanti tapi tidak menutup kemungkinan kita bakalan buka lagi untuk menerima kurir sepeda lain. Tergantung intensitas nanti apa yang menggunakan jasa kita. Kalau semakin banyak ya kita pasti bakalan nambah kurir sepeda. Berarti buat teman-teman nih, misalnya pada saat abang udah buka ini lagi kesempatan jadi kurir sepeda, teman-teman pengen ikut nih tapi nggak punya sepeda gitu, aku punyanya Lamborghini, itu gimana Bang? Kalau punya Lamborghini kayaknya nggak punya sepeda gitu. Kalau udah punya Lamborghini dia nggak punya sepeda itu masalah ya. Kayaknya ada yang salah. Ada yang salah. Cuman kita sih syaratnya sih tetap harus punya sepeda pribadi dulu lah. Oke. Karena ada yang bilang bahwa sepeda pribadi itu biasanya udah berteman sama diri kita. Jadi kita udah tahu kendala sepeda itu, kita udah sering pakai sepedanya, kita tahu nih masalah sepeda ini di mana, celah sepeda ini gimana. Jadi kita nyaman dengan sepeda itu. Udah bisa ke handle lah ya kalau ada. Takutnya kalau kita pinjamin sepeda sedangkan harus ngurir yang berkali-kali, takutnya ada masalah apa, dia juga nggak tahu sepedanya, kita nggak tahu apa masalahnya, udah kan jadi masalah nanti. Jadi lebih baik punya sepeda pribadi dulu. Syaratnya sih punya sepeda pribadi dan sering bersepeda. Betul. Nah, kalau untuk sepeda sendiri ada spesifikasi khusus nggak nih? Karena kan ini kan antar barang nih, ada nggak spesifikasi? Sebenarnya kalau untuk spesifikasi kita belum ada standar sepedanya. Yang penting kawan-kawan mau dan bisa ngantar barang, kawan-kawan bisa misalnya bawa tas atau apa, jadi sepedanya tidak perlu bawa rak, tidak perlu, tapi tas yang memungkinkan untuk bawa barang itu tersebut. Jadi kawan-kawan udah siap dulu nih untuk kita bakalan ngantar barang nih nantinya, kita harus bawa apa nih, bawa tas. Karena ada beberapa sepeda yang tidak mungkin pasang rak kan, kayak sepeda gunung tidak mungkin pasang rak sepeda karena pasti jelek sekali dan tidak mungkin, karena sepeda gunung biasa ada sok depannya. Jadi kemungkinan sih pakai tas lah lebih enak. Nah, kalau dari sejak didirikannya nih sampai sekarang gimana respon dari masyarakat, khususnya yang sudah melakukan order nih pengiriman barang? Respon masyarakatnya sih positif lah, dia sesuatu yang sempat bingung juga mungkin, benar gak nih ada kurir yang ngantar barang pakai sepeda nih. Cuman positifnya tuh mereka akhirnya juga mau gunakannya. Terus mereka bilang ada beberapa kawan yang emang mendukung benar karena ini ramah lingkungan. Karena sepeda kan ramah lingkungan, jadi wah ini sesuatu yang betul nih, ada kurir sepeda nih. Jadi ada yang mensupport kegiatan kurir sepeda ini. Nah, kalau dilihat dalam proses pengantaran barang kan sebenarnya jasa-jasa seperti ini kan sudah banyak. Bahkan menggunakan sepeda motor gitu ya. Apa yang membuat Kurir Bike ini beda
selain menggunakan sepeda. Oh, iya. Nah, karena kalau dari segi waktu kan udah pasti Udah pasti jelas oke. nggak mungkin. Nah, karena kami punya slogan tuh kami tidak cepat, tapi kami bisa diandalkan karena gini kami tuh kalau kurir sepeda tuh lebih yang kami bisa tawarkan sekarang tuh kami tuh bisa ngantar barang lebih dari satu alamat. Oke. Untuk satu toko bahkan kami bisa ngantar lebih dari satu barang lah, satu barang dan satu alamat. Jadi bisa sekali booking nih antar 10 alamat kami bisa. Kalau mungkin kalau di tempat lain kan mereka harus order satu-satu. Cuman kami bisa untuk antar undangan pun kami bisa. Jadi mau ngantar undangan nih langsung ya. Nah, kami bisa ngantarkan undangan berapa alamat sekian dah langsung kami jalan. Kalau yang itu kan pakai order atau pakai booking satu-satu, nanti pesan lagi satu, order lagi. Kalau ini bisa sekali jalan. Sekali jalan dah, order sekali, antar berapa alamat jalan. Berarti nanti hitungan tarifnya seperti apa? Kalau hitungan tarif reguler kami itu hitungannya mulai dari titik pengambilan barang sampai ke tempat tujuan. Jadi range harganya itu sekitaran kalau dihitung per kilometernya itu sekitar 1.500 per kilometer. Cuman kami udah netapin dan ketentuannya itu 0 sampai 5 km itu 8.000. Terus 6 sampai 10 kilo itu 15.000. Terus 11 sampai 15 kilo itu sekitar 20.000. Jadi udah ada range harga yang bisa kawan-kawan, jadi tinggal dari titik tujuan ke tempat titik pengambilan barang ke tempat tujuan udah tuh sekian harganya. Jadi udah ada, pasti tidak perlu dikali lagi sekian harus kali sekian. Bahkan teman-teman yang order juga udah bisa ngitung sendiri. Beda ya segitu sendiri karena kita pakai sistem pengukuran kilometernya masih menggunakan Google Maps. Oke. Jadi tinggal ketik tujuannya berapa kilo udah dapat harganya berapa. Jadi langsung bang ini bang harga sekian nih bang. Harga sekian. Langsung nih bang antar nih harganya sekian. Jadi oke. Kalau untuk barang sendiri kita ngomongin sepeda, berarti kan nggak semua bisa jangkut pakai sepeda nih bang. Betul. Jadi ada nggak kategori barang yang bisa nih diterima orderannya sama teman-teman dari kami Courier Bike Pontianak? Untuk dimensi barang tuh kami kemarin ngukur dia punya panjang biasanya tuh panjang 30, lebarnya 20, tingginya 25. Terus beratnya maksimal 3 kilo sampai 4 kilo lah kita bisa. Soalnya takutnya ada orang minta ngantar kulkas kan. Iya, sedang kan? Kebetulan tuh sih udah kepikiran sih, kan mau pindah rumah nih bang. Kalau bisa dibagi itu ada yang ngantar kulkas gitu. Bisa, tapi jatuhnya ketemu orang di jalan dikirain maling bang. Bisa ngantar kulkas tapi 2 sepeda langsung megangnya. Iya sih, jadi benar disesuaikan sama kemampuan lah ya dan kendaraan yang digunakan. Iya betul. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang pengen order nih, pengen kirim barang ke kami Courier Bike Pontianak, gimana caranya? Kalau kawan-kawan yang pengen benar menggunakan jasa kami Courier Bike tuh kawan-kawan bisa buka Instagramnya kami Courier Bike. Terus di situ ada link WA, langsung chat admin kami. Nanti kami akan langsung ngambil barang kawan-kawan yang mau diantar. Nah, beberapa hari lalu nih kan saya stalking Instagramnya kami Courier Bike Pontianak. Itu juga. Iya, saya itu kalau gitu orangnya kalau pengen saya deketin saya stalking dulu. Jadi itu ada yang namanya kami Courier Bike Pontianak itu bergabung dengan IBMA. Nah, itu apa dan apa dampaknya bagi teman-teman kami Courier Bike setelah bergabung di IBMA? Bergabung IBMA itu kan kemarin baru beberapa hari yang lalu ya Ju. Karena dia punya syarat tuh bahwa kurir sepeda ini jalannya udah 1 bulan, baru bisa gabung dari IBMA. IBMA itu Indonesian Bike Messenger Association. Jadi perkumpulan bike kurir sepeda, perkumpulan kurir sepeda atau keluarganya kurir sepeda di Indonesia. Jadi kalau dampaknya sih mungkin kedepannya ini kan belum ada kegiatan benar karena mungkin kedepannya kita akan sering sharing masalah kurir sepeda, masalah HP yang dilakukan karena kita udah di-invite ke grup WA mereka juga yang kita bisa sharing-sharing apa kendala, apa masalah, apa sih target pasar sebenarnya itu. Terus kadang mereka tuh ada lomba Bike Messenger tuh ada lombanya. Kalau di dunia itu udah jalan 23 tahun. Oh berarti ini global? Global, kalau yang IBMA itu kita di Indonesia. Kalau di luar negeri itu emang ada namanya Bike Messenger Family gitu, MESFAM Messenger Family. Itu mereka ada kegiatan setiap tahun di negara beda-beda tuh. Terakhir 2019 di Jakarta, CMWC.
CMCW kalau kita yang sebutnya. Jadi itu loh CMWC ya, CMWC itu Championship Messenger apa gitu lupa saya. Nah itu lomba antar kurir sepeda sedunia pas kemarin terakhir di Jakarta. Jadi sharing ketemu, terus kadang mereka juga sharing cerita-cerita masalah apa yang sering terjadi, terus trafficnya di mana, di tiap kota beda-beda, di tiap negara beda-beda. Sampai kata ceritanya kurir sepeda di luar negeri, orang-orang kurir sepeda luar negeri itu salut sama teman-teman kurir sepeda yang di Jakarta. Mereka bisa bekerja di kondisi jalan yang seperti itu. Karena kita tuh tingkat kecelakaan tertinggi karena motor mungkin ya, karena motor lebih tinggi. Jadi kan motor lebih padat, terus kadang ada yang sen kiri belok kanan. Iya, saya kenal tuh dia. Itu kita yang suka jadi korban tuh kalau pakai sepeda, karena pertama sepeda tidak ada suaranya. Betul. Jadi mohon maaf kalau kadang kami yang kurir-kurir sepeda tuh untuk menjaga keselamatan pribadi kami suka teriak. Kadang ngasih tanda ya kalau kami itu ada. Oh gitu. Jadi kalau karena gini, kebiasaan tuh yang paling sering tuh motor keluar gang atau keluar komplek ke kiri itu nggak pernah nengok kanan. Betul. Jadi main kayak gitu. Itu kadang itu yang kami selalu teriakan tuh, yang kami kasih kode. Istilah kode lah kalau kami nyebutnya tuh kode. Keyakinannya luar biasa ya. Seolah-olah di jalan tuh cuman dia aja. Betul. Oh, cuman aku yang keluar gang nih gitu. Ya yang keluar gang cuman dia, cuman dari yang kanan nih ramai. Iya. Nah kalau ngomongin infrastruktur sepeda kan udah mulai banyak. Teman-teman mungkin yang nonton juga banyak yang naik sepeda sekarang. Gimana di kota Pontianak sendiri? Kalau udah mendukung belum sih? Kalau infrastruktur di jalan belum ada jalur sepeda khususnya. Mungkin pemerintah juga lagi merancang jalan untuk membangun jalur sepeda khusus. Jadi tapi saya salut beberapa toko atau beberapa tempat nyantai atau toko-toko lah ya, rata-rata udah hampir semuanya udah membangun parkiran sepeda. Saya salut sekali kalau ada toko-toko yang udah mau bangun parkiran sepeda sendiri. Itu luar biasa sih, mantap. Kalau ada yang bilang nih, pengendara sepeda tuh arogan, gimana tanggapannya Bang? Karena kan ada juga nih pengendara sepeda yang gerombolan biasanya Bang. Gerombolan, iya kan? Nggak tahu itu aturannya gimana semestinya? Apakah memang harus 3 orang berderet begini atau harus lurus begitu? Nah, kalau sebenarnya kalau di surat edaran terbaru dari gubernur itu maksimal di jalan tuh sepeda cuma 2, tidak boleh lebih dari 3. Jadi satu jalur tuh cuma bisa 2 orang, ya tidak boleh 3. Terus kalau yang masalah arogan itu dari segi gimana dulu masalahnya? Kalau yang masalah di Pontianak tuh paling sering yang kena kan di arah Spadio sana tuh. Iya. Di Spadio tuh mereka itu latihan dan ada marshal yang ngawal. Jadi selain mereka juga latihannya resmi lah. Mereka emang latihan untuk jalur sepeda, terus mereka gerombolan tetap 2, cuman speed mereka laju. Kalaupun ada yang ketemu kayak begitu di jalan, mungkin itu bukan pesepeda beneran ya, Bukan maksudnya cuman lagi hobi sepeda nih, lihat lagi rame, pakai lah. Pakai sepeda, lalu mereka jalan pun mau dia tiba-tiba jalur. Padahal itu tidak boleh. Padahal itu tidak boleh. Kalau emang kalian merasa kawan-kawan sepeda tuh ada masalah, tegur ya. Nggak perlu diviralkan. Tegur langsung ya. Saya tahu tuh sih. Tegur ya, Bang salah. Oh iya. Kita pun kalau salah kan pasti minta maaf. Pasti, benar. Ini di media sosial cukup ada nama ya di sini ya. Tiba-tiba habis itu klarifikasi. Minta maaf. Jangan kalau itu sih tegur. Kalau misal pesepeda ada yang salah ya tegur ya langsung. Kita salah jalur. Kalau saya ada yang malah gara-gara stang pun ditegur di jalan. Stangnya kepanjangan. Itu ditegur. Potong kata orang. Oh siap lah, nanti saya potong. Sampai sekarang nggak potong-potongnya. Yang penting udah negur. Nggak perlu dipoto, nggak perlu itu. Karena yang salah menurut mereka yang kita salah, ya tegur ya yang salah. Masa ya harus, pakai sepeda stangnya panjang nih, nutup jalan, nggak mungkin. Masa? Itu sepeda buat riding atau sirkus sebenarnya. Sampai nutup jalan terus stangnya mana gitu. Oke lah kalau gitu. Nah terakhir nih Bang, apa tujuan ataupun target dari teman-teman kami Courier Bike Pontianak ke depannya seperti apa sih? Target ke depannya sih untuk kami Courier Bike nggak memuluk lah, kami punya orderan yang pasti tiap hari ada antaran, terus kami bisa nambah
kurir sepeda lagi, lebih banyak lagi kurir sepeda di Kota Pontianak supaya Kota Pontianak juga baik kan, maksudnya jadi kota yang ramah lingkungan karena ada banyaknya pesepeda yang udah mulai jadi ada kerjaan nih. Kalau sepeda nggak cuma sepedaan, jadi ada kerjaan sepeda. Terus selain dari kami Kurir Bike juga semoga kawan-kawan yang bisa bike to work, bisa pergi kerja pakai sepeda, semoga bisa melakukan itu. Jadi kawan-kawan yang mau itu untuk Pontianak yang lebih baik. Ya, betul. Jadi memang kegiatan bersepeda ini menyenangkan Bang ya. Nggak hanya untuk mencari sehat, ternyata sekarang ada nih wadahnya kami Kurir Bike Pontianak bisa dapat cuan juga Bang ya. Atau cari can tepi atau Can tepi. can tepi. Oke lah kalau gitu, makasih Bang untuk waktunya. Pokoknya sukses terus buat teman-teman Amin. kami Kurir Bike Pontianak, dan buat teman-teman yang pengen order ngirim barang, langsung aja nanti aku tulis di deskripsi di bawah video ini. Mantap. Mantap ya Bang ya. Oke, makasih Bang. Siap.